ya alot lah, yang bisa bilang main alot lah. Sebetulnya nggak, kalau intensnya nggak lama sebenarnya, cuman memang di beberapa hari yang intens itu ya sangat-sangat alot lah gitu ya. Ya sama, kalau saya melihat diaspora kita yang ingin membantu liga kita, ya kita harus apresiasi masing-masing individu sebagai pemain profesional, ya mereka dapat kesempatan main di manapun, di liga manapun mereka ikut. Reaksi kecewa supporter Garuda di balik keputusan Tom Hai. Keputusan Tom Hai untuk gabung Persib Bandung langsung menyita perhatian pecinta sepak bola tanah air, khususnya supporter Garuda yang merasa khawatir dengan performa sang pemain. Sebagaimana diketahui, Tom Hai yang pada musim lalu memperkuat Alberta City di divisi Belanda tersebut akan dikontrak Persib Bandung selama 2 tahun. Deputi CEO PT Persib Bandung bermartabat Aditya Putra Hirawan mengungkapkan perekrutan Tom Hai merupakan langkah strategis klub. Sebelumnya, Maung Bandung telah memiliki marklok Deddy Kusnanda, Adam Valius, hingga gelandang asing asal Argentina Luciano Guaikokea. Kehadiran mantan pemain SC Heerenveen ini merupakan rekomendasi langsung dari Pujan Hoda yang menilai karakternya sesuai dengan tim. Selain itu, pemantauan terhadap Tom Hai dilakukan sejak sang pemain memperkuat timnas Indonesia dan rekam jejak di Eredivisie. Kedatangan Tom Hai ke Persib ini membuat semakin banyaknya pemain-pemain timnas Indonesia yang berkarir di Super League pada musim ini. Sebelumnya, Jordi Amat telah resmi berlabuh ke Persija Jakarta, Rafael Strijk ke Dewa United, dan Jens Raven di Bali United. Fans timnas Indonesia pun terbelah pendapatnya terkait kehadiran Tom Hai ke Persib. Tidak sedikit yang mengkritiknya. Pasalnya, Tom Hai yang masih berusia 30 tahun seharusnya bisa bersaing di sepak bola Eropa meski bukan di level tertinggi. Selain itu, pemain bendera Solo Sulawesi itu juga masih memiliki peluang untuk bermain di klub-klub Asia seperti Jepang hingga Thailand. Tabiat buruk timnas Kuwait yang mendadak membatalkan diri menjalani laga uji coba internasional melawan timnas Indonesia terungkap ketika timnas Suriah mengungkapkan agenda FIFA Matchday September 2025. Rupanya, timnas Kuwait menolak untuk menghadapi skuad Garuda dan justru membuat jadwal barunya dengan melawan timnas Suriah. Pihak Suriah mengungkapkan jika mereka akan menjalani laga uji coba melawan timnas Kuwait pada 8 September nanti di Doha, Qatar. Dikutip dari Instagram Federasi Sepak Bola Suriah, laga tersebut sudah disepakati. Ranking FIFA Suriah yang berada di posisi 91 bisa jadi alasan untuk Kuwait meningkatkan ranking. Pembatalan sepihak dan mendadak dari pihak Kuwait membuat PSSI meradang. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sempat bingung dengan alasan Kuwait mundur dari laga uji coba bulan September mendatang. Pasalnya, semua aspek sudah mereka persiapkan dengan baik dan tinggal menunggu waktu pertandingan. PSSI juga sudah melaporkan terkait masalah ini ke FIFA karena benar-benar merugikan. Dia sempat menduga ada pihak-pihak yang sengaja mengganggu persiapan timnas jelang bertarung di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Untuk menggantikan agenda FIFA Matchday yang lowong karena pembatalan Kuwait, PSSI sendiri telah bergerak cepat dengan menggandeng timnas Taiwan. Meski tidak sesuai rencana untuk menghadapi tim Timur Tengah, namun Taiwan menjadi lawan yang menarik bagi JZS dan kawan-kawan. Taiwan yang berada di ranking 141 dunia membuka pintu bagi tim Merah Putih untuk meraih poin di FIFA Matchday kali ini. Terlebih, masih ada Lebanon yang juga akan dihadapi pada 8 September mendatang. Laga menarik bakal tersaji dalam lanjutan Eredivisie yang mempertemukan NIC Sidoarjo kontra Fortuna Sittard. Bagaimana tidak, duel tersebut bakal menjadi panggung bagi dua pemain andalan timnas Indonesia, yakni Justin Hubner dan Calvin Verdong. Seperti yang diketahui, saat ini NIC Sidoarjo memuncaki klasemen kasta tertinggi Liga Belanda tersebut dengan poin sempurna 9 dari 3 laga. Calvin Verdong sebagai wakil kapten tak tergantikan dan menjadi nyawa bagi belakang tim. Begitu juga dengan Hubner, selalu jadi pilihan utama. Bedanya, Fortuna meraih 1 kemenangan dan 1 kekalahan dari 2 laga. Alhasil, Fortuna Sittard berada di posisi ke-14. Kendati begitu, laju mulus NIC pada awal musim ini bisa saja dihentikan Fortuna dalam laga terakhir sebelum diresepkan kalender internasional. Apalagi laga ini berlangsung di kandang Fortuna. Justin Hubner menegaskan tak gentar menghadapi Calvin Verdong yang semakin bersinar di Eredivisie. Pemain kelahiran Den Bosch tersebut siap melawan semua pemain termasuk mereka yang ada di timnas. Ini akan jadi pertandingan spesial dan momen untuk bisa membuktikan diri. Ya, tentu saja kita akan menghadapi mereka semua. Itu harus dilakukan kan? Ya tentu saja tidak masalah bahwa mereka adalah rekan setim kita di Indonesia. Kita akan menghadapi mereka, tegas Justin Hubner. Menariknya, setelah laga tersebut Verdong dan Hubner akan terbang ke Surabaya. Keduanya masuk daftar panggil pada Clifford untuk timnas Indonesia dalam laga uji coba periode September. Meski menjadi rival di klub, Verdong dan Hubner bakal kembali bahu-membahu bersama tim Merah Putih untuk menghadapi China Taipei dan Lebanon. Pemusatan latihan timnas Indonesia U23 telah dimulai. Para penggawa Garuda Muda perlahan unjuk gigi untuk mencuri perhatian sang pelatih. Salah satu nama yang menjadi sorotan ialah Dion Park yang mendapatkan kepercayaan dari Calvin Edward. Meski baru pertama kali bergabung dengan skuad Garuda Muda, bek bendera Belanda ini digadang-gadang bisa jadi tembok pokok di lini pertahanan. Berbekal pengalaman di timnas U20 Osan Indra Safri, Dion Park tak kesulitan beradaptasi dengan rekan satu tim. Bagaimana tidak, lahir di Lebanon 29 Juni 2005, Dion Park sudah meniti jalannya di dunia sepak bola sejak usia belia. Ia mengawali karir di Akademi Vidase pada 2014 silam. Dion lalu menghabiskan 7 tahun di sana sebelum pindah ke NIC Sidoarjo. Di klub itu, dia terus berkembang hingga akhirnya dilirik oleh Top Os, tim kasta
kedua Belanda atau Eerste Divisi. Sejak musim 2025-2026, Dion resmi menjadi bagian dari Top Os. Meski baru berusia 20 tahun, ia sudah mencatatkan berit berbaik bersama tim utama, sebuah langkah penting untuk karirnya di level profesional. Menariknya, Dion tidak melupakan akar keturunannya meski besar di Belanda. Ia memiliki darah Indonesia dari kakek dan nenek yang berasal dari Palembang, Sumatera Selatan. Dari sinilah, jalan untuk memperkuat timnas Indonesia terbuka. Februari 2025 menjadi momen penting. Dion menjalani pengadilan sepak warga negara di London bersama tim K-Pens dan Oli Romney, serta menyandang status sebagai warga negara Indonesia. Kehadiran Dion di timnas U23 bukanlah yang pertama kali ia mengenakan seragam Garuda. Ia sudah lebih dulu tampil bersama timnas U20 Indonesia di ajang Maurice Revelo Turnamen 2024. Di turnamen bergengsi tersebut, ia tampil bersama pemain diaspora lain seperti tim K-Pens dan Sepp Juvel. Kini, kesempatan lebih besar menanti. Dion dipercaya untuk mengawal di belakang Indonesia di ajang kualifikasi Piala Asia U23. Pengalamannya bermain di Eropa diharapkan bisa jadi nilai tambah bagi Dion. Beberapa bulan yang lalu, publik sepak bola tanah air, khususnya pecinta Super League, sempat dihebohkan dengan langkah mengejutkan dua punggawa timnas Indonesia. Rafael Strijk memutuskan berlabuh ke Dewa United, sementara sang kapten yang di belakang Jordi Amat memilih Persija Jakarta sebagai rumah barunya. Bagi banyak supporter, keputusan ini dianggap sebagai langkah mundur dalam karir keduanya. Namun sebagian masih bisa memakluminya. Jordi Amat dinilai tengah mencari zona nyaman, stabilitas di penghujung karirnya. Sementara Strijk masih berjuang keras demi memastikan dirinya mendapat menit bermain reguler, sebuah fase yang wajar bagi pemain muda. Namun cerita berbeda datang dari Tom Hai. Sang profesor lini tengah Garuda ini dianggap masih sangat layak bermain di level tertinggi, setidaknya klub papan tengah di Eropa, atau minimal tim-tim kuat di kasta kedua Liga Utama. Dengan segudang pengalaman di Eredivisie, tak ada yang menyangka bahwa langkah berikutnya justru akan mengguncang jagat sepak bola nasional. Tom Hai resmi menjadikan Persib Bandung sebagai pelabuhan barunya. Lebih mengejutkan lagi, ia datang dalam status unik, satu-satunya pemain timnas Indonesia yang belum memiliki klub ketika dipanggil membela Garuda. Sebuah kisah penuh paradoks. Dari pemain yang dicibir tanpa klub, ini justru menjelma menjadi rekrutan paling sensasional di sepak bola Indonesia. Dan lewat Persib Bandung, perjalanan baru Tom Hai dimulai. Ini bukan tentang cerita transfer biasa, melainkan sebuah pernyataan besar bahwa nyawa lini tengah Garuda memilih tanah airnya sendiri sebagai panggung berikutnya. Tentu saja publik dibuat bertanya-tanya, bagaimana mungkin seorang Tom Hai, gelandang elegan yang kualitasnya masih sangat layak bersaing di panggung Eropa, pada akhirnya bisa ditaklukkan dalam meja negosiasi oleh Persib Bandung. Jawabannya tidak sederhana. Bahkan Aditya Putra, Deputi CEO PT Persib Bermartabat, secara terbuka mengakui bahwa proses negosiasi dengan Tom Hai berlangsung sangat alot. Namun pada akhirnya Persib berhasil memenangkan pertarungan. Ya, alot kan yang bilang main alot. Sebetulnya kalau intensnya sudah lama sebenarnya. Cuman memang di beberapa hari yang intens itu ya sangat-sangat alot lah gitu. Tak berhenti di situ, sorotan kian memanas ketika Ketua Umum PSSI Erick Thohir ikut dimintai tanggapan terkait keputusan berani Tom Hai memilih Liga Indonesia sebagai pelabuhan barunya. Dengan nada penuh penghargaan, Erick Thohir menegaskan bahwa ia menghormati pilihan tersebut. Bahkan menilainya sebagai langkah besar seorang Tom Hai untuk membantu membangun dan mengangkat martabat Liga kita. Sebuah pengakuan langsung dari seorang nomor satu di sepak bola Indonesia, bahwa apa yang dilakukan Tom Hai bukan hanya tentang memilih sebuah klub, melainkan sebuah pilihan untuk berkontribusi langsung bagi masa depan kompetisi nasional. Ya sama, kalau saya melihat diaspora kita yang ingin membantu Liga kita, ya kita harus apresiasi masing-masing individu sebagai pemain profesional, ya mereka dapat kesempatan main di manapun, di liga manapun mereka juga. Ini jelas langkah Tom Hai bukan hanya tentang pindah klub, melainkan tentang membuka babak baru dalam sejarah sepak bola Indonesia. Sebuah keputusan yang lahir dari keyakinan bahwa panggung Nusantara pun layak dijadikan tempat membangun legenda. Menariknya, kepindahan Tom Hai ke Persib Bandung juga menyinggung sisi emosional di dalam tubuh timnas Indonesia. Pasalnya, salah satu rekan setimnya di Garuda yaitu Jordi Amat justru akan menjadi lawan langsung Tom di laga panas bertajuk El Clasico Indonesia. Saat ditanya soal rumor transfer ini, Jordi tak ragu mengungkapkan pandangannya. Dengan ada penuh respek, ia berharap proyek Tom Hai bersama Persib akan menjadi langkah baik agar sang maestro lini tengah bisa terus menikmati sepak bola dengan hati yang bahagia. Yeah, but there was a lot of rumors like all the summer. So I don't know. I didn't talk with Tom, so for sure it's looking the best option okay. And I know that Dan ketika akhirnya kabar itu resmi diumumkan, publik dibuat bergemuruh. Tom Hai sendiri menyapa langsung para bobotoh melalui sebuah video, menyampaikan pesan penuh semangat. Ia menegaskan bahwa dirinya tak sabar untuk segera merasakan atmosfer luar biasa Bandung. Atmosfer yang selama ini hanya ia dengar sebagai legenda dari tribun stadion. Be excited to join the Persib family. Can't wait to play in front of you and feel the atmosphere in Bandung. Let's fight for more victories. Go Persib, Bang Bandung. Tapi yang saya kaget nih benar-benar bahwa Persib Bandung bisa mengontrak Tom Hai. Kenapa saya kaget? Ya karena Tom Hai ini adalah pemain yang terlalu bagus kalau menurut saya untuk bermain di Indonesia. Dan saya pikir fans dari Persib Bandung perlu bangga dengan klub kalian. Gampang datengin Tom Hai itu. Ya mungkin banyak yang akan berpikir, ya ini pemain udah habis. Belum. Tom Hai itu belum habis, jangan salah kalian. Reaksi publik sepak bola Indonesia benar-benar pecah menyambut kabar ini. Di satu sisi, ada yang mencibir keputusan Tom Hai sebagai sebuah penurunan kelas. Seolah-olah seorang maestro Eropa telah menukar singgasana emasnya demi kursi kayu di Super League.
Prof ini seriusan Prof. Aduh Prof padahal masih bisa bermain di Eropa loh Prof. Why kenapa harus ke Liga terlebih dahulu gitu ya, padahal masih cocok gitu ya, yang mentok-mentok bermain lah di ST Divisi ya gitu, Liga 2 Belanda, kenapa harus ke Persib Bandung gitu Prof. Aduh. Namun di sisi lain, suara sindiran tak kalah deras berdatangan. Ada yang menuding Persib Bandung kini terlalu rakus juara, ibarat raja yang ingin menguasai seluruh kerajaan, sementara tim lain pun masih ingin merasakan manisnya mahkota. Ini Persib tolonglah. Maksudnya yang lain mau bikin juara juga gitu. Jangan kalian back to back lagi, tolong. Ini bisa-bisanya dia datangin Tom Haye. Coba, ini buat fans Persib gimana nih, kalian happy nggak bisa dapat Tom Haye datang ke Indonesia main buat Persib, happy nggak? Akan tetapi jika kita menoleh ke belakang, sesungguhnya kepindahan ini bukanlah sebuah kejutan yang lahir tiba-tiba. Jauh sebelum bursa transfer dibuka, Tom Haye sudah melempar kode halus lewat sebuah podcast. Dari sekian banyak jersey, justru ia memilih untuk memuji Persib Bandung, mengatakan bahwa meski penuh sponsor, jersey Persib tetap tampil elegan, tetap enak dipandang, dan tetap berkelas. Persib, there's also the jersey is really crowded. Yeah. But in this one, I don't think it's disturbing. But that's what I They mean. did it in a really nice way. Yeah. I think it's a nice jersey. I would put it on B. Kini potongan-potongan kecil itu tersusun menjadi satu cerita utuh, dari ejekan, sindiran, hingga kode samar yang akhirnya berubah menjadi kenyataan besar. Tom Haye benar-benar memilih Persib Bandung sebagai pelabuhan barunya, dan dengan itu Super League resmi berguncang. Dan di balik kepindahannya ke Persib Bandung, ternyata tersimpan sebuah mimpi besar Tom Haye bersama timnas Indonesia. Bukan hanya ambisi mengantarkan Garuda terbang tinggi menuju Piala Dunia, tetapi juga sebuah hasrat sederhana yang begitu membara, merasakan langsung panasnya atmosfer El Clasico Asia Tenggara, Indonesia versus Malaysia. I don't know if I really have dreams in playing derbies. I have some dreams, of course, about the national team. Actually, Timnas has a real derby as well. Against Malaysia, right? Malaysia, yes. It would be nice to play the game. Apa yang dirasakan supporter timnas Indonesia selama ini tampaknya juga dirasakan oleh seorang Tom Haye, yang mana duel kontra Malaysia bukan sekadar pertandingan, melainkan panggung harga diri dan sejarah. Namun mimpi itu sulit diwujudkan jika ia tetap berkarir di Eropa. Kita tahu pertemuan dengan Malaysia jarang terjadi di ajang besar seperti Piala Asia ataupun kualifikasi Piala Dunia, karena kasta antara timnas Indonesia dan Malaysia memang telah berbeda. Satu-satunya panggung yang paling mungkin hanyalah di Piala AFF. Dan disinilah pilihan Tom Haye menjadi begitu logis sekaligus heroik. Di Liga Eropa, kecil kemungkinan klub mau melepas pemainnya demi turnamen yang tidak masuk kalender resmi FIFA. Tetapi di Liga Indonesia justru sebaliknya. Seringkali klub merelakan, bahkan kompetisi pun rela dihentikan sementara demi timnas berlaga di AFF. Maka ketika Tom Haye akhirnya memutuskan bergabung dengan klub Super League, sejatinya ia sedang membuka jalan untuk meraih mimpinya itu. Bukan sekadar mengenakan kostum Persib, tetapi juga memastikan dirinya bisa berdiri tegak di tengah lautan merah putih, menghadapi rival abadi Malaysia dengan lambang Garuda di dada. Namun kisah Tom Haye bersama Persib ternyata tidak berhenti pada lembaran transfer saja. Jauh sebelum ia resmi berseragam Maung Bandung, diam-diam ia sudah menaruh perhatian pada perjalanan klub ini. Bayangkan di tengah kesibukannya merumput di Eropa, ketika sorotan publik begitu padat tertuju padanya, Tom masih menyempatkan diri mengikuti jejak langkah Persib. Bahkan momen yang ia ikuti bukan momen biasa. Ia memilih mengamati El Clasico Indonesia, pertarungan antara Persib Bandung dan Persija Jakarta di musim lalu. Sebuah duel yang bukan hanya sebagai pertandingan, tetapi juga perang harga diri, kebanggaan kota, dan simbol kejayaan sebuah klub. Dari kejauhan, Tom mengamati jalannya laga itu, menyaksikan bagaimana stadion bergemuruh, bagaimana warna biru dan oranye saling beradu, bagaimana tensi laga itu benar-benar mengguncang jagat sepak bola tanah air. Seolah ada sesuatu yang bergetar dalam dirinya, sebuah panggilan untuk kelak menjadi bagian dari atmosfer itu, bukan lagi sebagai penonton, melainkan sebagai aktor utama di dalamnya. Siang against Persib, the biggest rivalry in Indonesia. I was also curious about the derby. It's fun to follow the league because it's really exciting. There are a lot of quality games. I think the league has improved. Jelang laga penting melawan Borneo FC, suasana sesi latihan Persib Bandung di pagi hari ini sedikit diwarnai dengan spekulasi kedatangan pemain baru. Nama Eliano Regenders, gelandang muda naturalisasi timnas Indonesia asal klub Belanda PEC Zwolle, menjadi sorotan usai muncul kabar bahwa ia segera diperkenalkan sebagai rekrutan anyar Maung Bandung. Namun saat dikonfirmasi langsung oleh awak media, pelatih Persib Bandung Bojan Hodak memilih memberi jawaban mengambang. Siapa itu? Apakah pemain dari Manchester City? Ujarnya sambil tersenyum ketika ditanya soal kedatangan Eliano Regenders. Setelah dijelaskan bahwa Eliano adalah adik kandung gelandang timnas Belanda Tijani Regenders, Bojan justru balik bertanya, apakah dia akan datang ke sini? Apakah dia punya paspor? Lebih lanjut, pelatih asal Kroasia itu menyebut bahwa dirinya hanya mendapat informasi dari manajemen soal kemungkinan datangnya pemain dari Australia, namun ia enggan mempercayai rumor. Mereka manajemen memberitahu saya adanya pemain dari Australia, tapi saya tidak percaya rumor. Kalian cukup follow saja media sosial resmi Persib Bandung, pasti akan ada kejutan, tegasnya. Dari kelahirannya, Bojan terkesan bermain aman dan mencoba menutupi kepastian terkait Eliano Regenders. Padahal kabar yang beredar menyebutkan bahwa pemain berusia 24 tahun tersebut sudah menandatangani kontrak dan hanya tinggal menunggu waktu untuk diumumkan secara resmi ke publik. Spekulasi ini memperkuat sinyal bahwa Persib tengah mempersiapkan kejutan besar menjelang akhir bursa transfer demi menambah kekuatan skuad dalam berburuan gelar Liga 1 musim ini. Mantap, ini baru hebat. Doa bobotoh Persib terkabulkan. Begini pernyataan berani dan lantang Frans Putros jelang laga Super Sengit melawan Borneo. Apakah sebut Tom Haye langsung debut di laga kali ini? Simak fakta lengkapnya hanya di sini. Persib siap tempur di pekan keempat Super League 2025,26. Kali ini mereka bakal ngejamu Borneo FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Minggu 31 Agustus 2025. Meskipun lawan lagi on fire banget dan duduk manis di puncak klasemen, skuad Pangeran Biru nggak gentar. Target mereka jelas, balik ke jalur kemenangan. Menjelang laga krusial lawan
Borneo, bek kiri Persib asal Irak Frans Putros langsung nyebar virus kebangkitan buat ngebakar semangat timnya. Dia bilang laga kandang ini penting banget buat dimenangin. Kami melakukan persiapan seperti biasanya. Kini kami menatap 2 laga kandang Borneo FC dan Persebaya setelah 2 kali bermain tandang. Ini pertandingan yang penting dan kami harus segera kembali ke jalur kemenangan, kata Putros. Putros juga ngasih info kalau tim pelatih udah ngevaluasi 2 laga sebelumnya dan semua pemain diminta buat belajar dari kesalahan. Pertandingan sebelumnya kami melakukan beberapa kesalahan, kami harus belajar dari itu. Kami masih berada di awal musim dan harus melakukan yang terbaik saat latihan. Saya yakin kami harus segera kembali melaju di jalur kemenangan saat melawan Borneo, tambahnya. Gimana nih bobotoh dan pecinta bola lainnya? Menurut lo, apakah Persib bisa jadi tim pertama yang rem laju sempurna Borneo FC musim ini? Drop pendapat lo di kolom komentar, yuk kita bahas bareng. Kepingan terakhir pemain asing ke-11, Persib Bandung umumkan Eliano Reijnders berbarengan dengan Alex Iwobi untuk memperkuat kedalaman skuad demi hat-trick juara musim ini sekaligus melaju jauh ke ACL 2. Keduanya ditebus kontraknya dengan nilai 15 miliar rupiah. Jadi tututanku usai statistiknya begitu oke. Penasaran? Simak video sampai selesai. Setelah resmi datengin Tom Haye dan Federico Barba buat jadi tandem baru di lini tengah dan belakang, sekarang sorotannya di winger serba bisa Alex Iwobi. Si Alex Iwobi, pemain Inggris Nigeria ini punya statistik yang kece banget buat ningkatin gaya gedor Persib. Musim 2024-2025 kemarin, Iwobi udah nyetak 8 gol dan kasih 10 assist dalam 32 pertandingan Liga Utama. Mantap kan? Itu nunjukin dia nggak cuma jago bikin gol, tapi juga rajin bikin peluang buat temen-temennya. Lebih gokil lagi, Iwobi punya rata-rata 2-1 key passes per pertandingan, jadi playmaker sejati yang konsisten nyiptain peluang bahaya. Selain jago serang, dia juga nggak pelit buat bantu bertahan, dengan rata-rata 1, 5 tackle dan 0, 8 intercept per laga. Jadi nggak cuma lari doang, tapi kerja keras di 2 arah. Dalam hal skill dribble 1 lawan 1, Alex punya dribble success rate 62% di atas rata-rata winger lain di liga. Kecepatan dan kreativitas dia bawa bola bikin pertahanan lawan deg-degan, sekaligus ngasih variasi serangan buat Persib. Kehadiran Iwobi ini diprediksi bakal makin melengkapi duet Tom Haye di lini tengah dan Federico Barba di belakang. Haye yang dikenal kreatif bakal dapat support dari sisi sayap lewat Iwobi, sementara Barba bisa tenang jagain belakang karena ada opsi serangan yang nendang dari depan. Alex Iwobi juga bawa pengalaman matang dari berbagai liga Eropa dan level internasional yang pastinya bakal nambah kedalaman skuad dan nilai strategis buat Persib Bandung. Kombinasi kecepatan, visi, dan taktiknya diyakini bakal ngasih pengaruh positif besar buat gaya main Persib. Kalau transfer ini jadi kenyataan, Persib bakal punya formasi yang lebih balance dan dinamis. Kreativitas Tom Haye, soliditas Barba, dan ledakan serangan dari Iwobi bisa bikin Persib makin kompetitif dan siap tempur buat rebut gelar juara musim depan. Jadi jelas ya, datengin Alex Iwobi ini langkah jitu buat naikin kualitas tim sekaligus bikin Persib lebih garang di kancah domestik maupun regional. Gimana menurut lo bro? Mantap gak kalau Persib bawa pulang winger macam Alex Iwobi? Share pendapat lo di komentar, yuk kita ngobrolin. Kali ini kabar kurang sedap lagi nerpa Persija Jakarta. Skuad mereka disebut-sebut lagi kena isu soal dugaan penunggakan gaji pemain. Isu ini makin kencang karena udah sempat disinggung langsung sama pemain asing mereka, Gustavo Almeida. Situasi ini tentu bikin banyak orang bertanya-tanya, apalagi kabarnya udah mulai ngefek ke para pemain. Tapi waktu hal ini ditanya ke Kapten Persija, Rizky Ridho, dia milih untuk gak ikut komentar. Bukan hak saya untuk menjawab pertanyaan tersebut, kata Ridho. Dia bilang dirinya cuma mau fokus latihan dan main di lapangan. Hal-hal di luar itu, apalagi soal gaji, katanya bukan urusan dia. Semua pemain hanya fokus pertandingan dan berlatih. Masalah ini mungkin bisa ditanyakan ke orang lebih pantas. Manajemen menjawab pertanyaan, lanjut Ridho. Yang bikin situasi makin panas, muncul kabar kalau 13 pemain andalan Persija bisa aja cabut di akhir musim. Alasannya karena dugaan gaji yang belum dibayar. Kalau benar nggak diselesaikan dan kontrak mereka habis, besar kemungkinan beberapa nama bakal angkat kaki dari Persija Jakarta. Kalau sampai eksodus beneran terjadi, ini tentu jadi masalah serius buat tim sekelas Persija. Apalagi di tengah persaingan Super League yang makin ketat. Menurut lo gimana? Apakah manajemen Persija harus segera angkat suara buat jelasin semuanya? Atau lo pikir ini cuma badai sementara yang bakal berlalu? Tulis pendapat lo di kolom komentar.